sekedar pengakuan di mulut. Pada hari Minggu, 10 Mei 2026, Ikatan Keluarga Besar Marien dan turunannya di Kabupaten Manokwari melaksanakan ibadah IKM di wilayah Rayon Mulyono Amban. Ibadah rutin keluarga ini dilaksanakan di rumah kediaman Bapak Maklon Kadam Marien. Kegiatan ibadah ini berlangsung dengan penuh sukacita, kehangatan persaudaraan, dan penghormatan kepada Tuhan. Seluruh anggota keluarga berkumpul bersama, didampingi pasangan dan anak-anak, dengan suasana yang damai dan penuh pengharapan. Ibadah pelayanan liturgi dipimpin dengan penuh ketulusan oleh Ibu Eta Raubaba. Beliau memandu seluruh rangkaian ibadah mulai dari nyanyian pujian, doa pembukaan, mazmur pujian, mengajak seluruh jemaat untuk memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta mempersiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Momen inti ibadah adalah pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ida Sarwa, dengan mengangkat tema utama, dibenarkan oleh karena iman. Dalam penyampaiannya, Ibu Ida Sarwa menegaskan bahwa pembenaran di hadapan Tuhan bukanlah hasil dari perbuatan baik semata, melainkan anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Beliau menguraikan makna iman yang hidup, yang tidak hanya percaya dengan mulut, tetapi juga dibuktikan dengan cara hidup yang benar, kasih yang tulus, dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Pesan ini sangat menyentuh hati seluruh anggota keluarga yang hadir, mengingatkan kembali bahwa sebagai keluarga besar yang terikat dalam satu ikatan darah dan iman, kekuatan dan kebenaran hidup kita bersumber sepenuhnya dari iman kita kepada Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan dan pengingat agar setiap anggota keluarga tetap bertahan dan bertumbuh dalam iman, apapun keadaan yang dihadapi. Setelah rangkaian ibadah dan penyampaian firman selesai, dilaksanakan sesi perkenalan bagi keluarga-keluarga baru yang bergabung dalam persekutuan ibadah IKM. Mereka memperkenalkan diri, nama orang tua, serta asalnya. Momen ini semakin menguatkan rasa persaudaraan, bahwa ikatan keluarga besar Marien dan turunannya terus bertumbuh dan terbuka lebar bagi seluruh keturunan dan keluarganya untuk bersekutu bersama. Kami atas nama Ikatan Keluarga Besar Marien dan mengucapkan banyak terima kasih keluarga besar Marien dan turunan yang ada di Mulyono, dan juga terlebih kami mengucapkan banyak terima kasih kepada terlebih pintu takdir untuk kita beribadah di saat sore hari ini. Untuk membuka ibadah kita di saat sore hari ini, persekutuan dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama di belakang itu. Nyanyian rohani nomor 94, ayat yang pertama untuk membuka ibadah kita di saat sore hari. Nyanyian rohani 94, ayat yang pertama untuk membuka ibadah kita di saat sore hari. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun.
di tengah-tengah dunia. Kesempatan untuk kumpul kembali, membaca dan bukan sekedar pengakuan di mulut. Iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana perbuatan baik merupakan bukti dari iman yang hidup serta tanda ketaatan kepada Tuhan. Kita bangga sebagai orang biasa kita ditekankan dengan istilah syowi. Orang tua biasanya lebih senang punya anak mantu dan anak yang syowi. Syowi artinya apa, Bapak Anggeresu izin? Syowi ya tun tata krama, ya kita lebih kenal. Yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, orang akan senang lihat, oh anak itu luar biasa, bapak itu luar biasa, mama itu luar biasa, dia paling sopan. Setiap kita ketemu, pasti yang dia berikan duluan adalah senyuman. Tapi kalau orang baru datang terus tong bikin muka tembok, sio berikutnya mau datang dia pikir-pikir dulu, betulkah tidak? Tapi kalau orang belum masuk baru selamat sore, saudara senyum sama dia, pasti dia rasa senang. Walaupun tong tidak kasih sesuatu yang berharga, tapi senyuman yang tong berikan buat dia, dia jadi rasa senang. Sukacita yang Yesus ajarkan buat kitong semua, jangan cuma sampai di telinga, jangan cuma sampai dibicara, tapi harus kitong lakukan dalam tubuhnya. Kalau memang kita mau supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita harus lakukan sebagaimana kitab Yakobus katakan. IKBMT yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya mengajak kita bahwa iman yang hidup menghasilkan perubahan. Iman sejati di dalam Kristus akan menghasilkan perubahan karakter dan kehidupan. Harus tiru karakter dari Yesus. Yesus marah saat apa? Orang-orang berjualan di rumah ibadah. Kenapa? Itu disebut rumah doa. Kenapa dijadikan sebagai pasar? Wajar tidak Yesus marah? Coba kalau Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai majelis jemaat, kemudian waktu pergi ke gereja, lihat orang berjualan di sana. Mari sayur 5.000 dapat 3. Saudara senang tidak? Pasti tuh tegur. Tidak boleh. Yesus saja dia bilang rumah Bapakku disebut rumah doa. Nah oleh karena itu di sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu IKBMT yang Tuhan Yesus kasihi, kita meniru karakter daripada Yesus. Perbuatan adalah wujud nyata iman. Perbuatan baik bukan sekedar pilihan, melainkan bukti kasih dan iman kita kepada Tuhan. Perbuatan tersebut menyangkut sikap, perkataan, dan karakter sehari-hari. Saudara, Bapak Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudara dong semua, karakter setiap hari harus kita lakukannya. Untuk melakukan kefirman itu berbuah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi diri adalah hari ini berdampak bagi sesama kita. Pernahkah saudara dan saya sudah menolong mereka yang ada di sekitar kita yang dalam keadaan susah? Ketika membutuhkan kita menolong mereka, kita menguatkan mereka. Ada yang sudah hampir bercerai-berai, ada yang sudah tidak ada orang tua atau awak param sama sekali. Kita memberikan kekuatan. Untuk apa saya hidup? Sebab bapak dan mama sudah tidak ada, saya sudah tidak ada harapan hidup. Kalau ketemu orang begitu, kuatkan dia. Jangan khawatir.
Ketika Bapak dan Mama sudah tidak ada, masih ada siapa? Yesus. Masih ada Tuhan yang selalu melihat dan selalu memelihara kita pagi, siang, dan malam. Yakobus 2 ayat 17 tadi mengatakan bahwa demikian juga dengan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pernahkah saudara dan saya kita melihat orang merencanakan segala sesuatu tetapi tidak ada tindakan? Saya pernah mengalaminya banyak, tapi sampai sebatas rencana. Itu yang dong bilang hanya rencana. Tapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Perencanaan tanpa pelaksanaan sama dengan nol besar, sama dengan mati, tidak memberikan dampak perubahan apapun. Jadi perkataan dan tindakan harus sejalan supaya dapat menciptakan hal yang baru atau buah tadi. Demikian juga dengan iman, jika hanya diucapkan di mulut tanpa tindakan, hakikatnya mati. Firman Tuhan di sore hari ini mengajarkan saudara dan saya. Saya pernah diajarkan sama orang tua begini, kau boleh lakukan baik sama orang, kerja sepantas kau kerja, jangan pernah makan orang punya hak. Artinya ini nasihat yang baru, baik, yang bisa menuntut kehidupan kita untuk jalan di jalan yang benar. Jangan sampai bikin orang itu fafko, orang kesal, orang mengeluh, pada akhirnya membuat berkat yang seharusnya kau terima tidak kau terima. Tapi nasihat firman Tuhan di sore hari ini yang terambil dalam kitab mengingatkan saudara dan saya, kita semua sebagai ikatan keluarga besar Marian dan turunan, mari kita melakukan hal yang baik. Ko beoser mako baus. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak bisa lakukan sesuatu. Saya yakin dan percaya bahwa di sore hari ini masih ada toh saudara-saudara yang belum hadir. Iya toh? Seberapa kita yang hadir pada sore hari ini, puji Tuhan, karena kita punya iman, kita yakin dan percaya ketika kita datang saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita penuh, ayat yang kedua, hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar.
Kidun Jemaat. Ada keluar. Tuh ada kembali. Yo. Di penghujung acara, pesan dan harapan dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Marien dan turunannya di Kabupaten Manokwari, Bapak Anton Anggresu. Dalam pesannya, Bapak Anton Anggresu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya ibadah IKM, sekaligus menekankan pesan penting. Di tengah waktu yang semakin sukar dan penuh tantangan ini, marilah kita semua tetap menjaga kebersamaan, menguatkan satu sama lain, dan saling menjaga diri serta keluarga kita di dalam Tuhan. Beliau mengingatkan bahwa kebersamaan dan persatuan adalah kekuatan utama keluarga besar ini untuk bertahan dan bersaksi di tengah masyarakat, serta mengajak seluruh anggota untuk tidak menjauh dari persekutuan, tetapi semakin erat bergandengan tangan dalam iman dan kasih. Melalui ibadah ini, tema, dibenarkan oleh karena iman, tidak hanya menjadi materi renungan, tetapi menjadi dasar hidup dan kekuatan bagi seluruh keluarga besar Marien dan turunannya untuk terus melangkah, menjaga persaudaraan, dan setia memuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga. kasih untuk Ibu Wida yang sudah sampaikan firman Tuhan untuk kita tentang iman, dan terima kasih untuk Paduan Suara Sangge yang sudah menyanyi tentang setiap jam memerlukan Dikau Tuhan. Terima kasih untuk semua, baik pohon, ranting, akar, dan buah. Maksud saya adalah pohon itu Marien, ranting dan seterusnya itu ponakan-ponakan orang dan baik itu membikin orang, yang bikin orang.
Ya, barangkali saya tambah sedikit dulu, saya suka tambah, jadi saya tambah sedikit dulu. Iman itu membuat orang dewasa, dewasa berpikir, dewasa bertindak, dan dewasa menghargai keputusan bersama. Itu iman, begitu. Jadi kalau kita katakan kita beriman, bicara di sini sama tapi keluar beda-beda, itu bukan iman yang dewasa. Dan iman yang tidak dewasa membuat kericuhan, dan kericuhan itu mengganggu kita semua. Akhirnya kita jalan di tempat saja dan tidak ada perubahan. Baik. Oleh sebab itu, seperti awal kita ibadah, saya sampaikan begini. IKBMT bukan hanya beribadah sebagai rutinitas, tetapi beribadah untuk semua masuk surga. Amin. Itu. Jadi banyak tujuan dalam IKBMT, tetapi yang pertama adalah semua harus masuk surga. Tidak ada satu pun yang di luar. Tidak bisa. Jadi semua yang beribadah ini, saya harap ketika sangkakala bunyi kita semua senyum dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita sakit, mantri bisa layani kita orang. Tapi masuk surga dia tidak bisa layani kita orang. Kita semua harus menghadap hadirat Tuhan. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Jadi yang pertama adalah mari kita beribadah dan kita semua harus masuk surga. Tidak ada satu pun yang di luar. Dewasa iman itu ada di tempat kerja kita, tempat jualan kita, tempat cerita kita, ada di dapur kita, ada di kantung kita, ada di tempat kita berkuliah, ada di tempat di mana kita sekolah, ada di sana. Kenapa saya bilang ada di tempat kuliah? Kalau seorang gadis di lingkungan IKBMT, barangkali ada teman yang ganggu dia di sana atau mau dengan dia, harus bicara jujur. Harus bicara jujur. Jangan pakai untuk kita sementara kelabui situasi, jangan. Bicara jujur. You mau dengan saya berarti you betul tanggung jawab atau tidak. Ya, jati diri itu penting, tata krama itu penting. Ya. Mari tunjukkan kedewasaan iman dalam kuliah, bahkan di tempat kerja. Kita ini harus punya program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka menengah, jangka pendek itu ya kita sekarang ibadah, itu jangka pendeknya. Nah, kemudian sebentar ada spontanitas toh. Ada spontanitas. Minggu lalu sudah diumumkan ya. Ada spontanitas. Dengan demikian saya harap itu diperhatikan. Minggu kronasi ora seramas mampu pak. Ona mangkung gona sape suara seramas sisusif nokoro susah kobena. Kau ini tahu bahasa Biak? Yang nona sana. Ini senyum tahu kah senyum apa ini? Belajar ya, belajar. Ya. Jadi ada spontanitas sebentar akan dilakukan dan itu untuk kita, kebersamaan kita. Kemudian jangka menengah itu kaitan dengan apa? Kita harus dipelantikan dulu. Kemudian jangka panjang itu banyak.
dari Yerusalem, dari keluarga Marian dan turunan. Idea.